Tiger parenting ini namanya aja tiger ya, macan ya. Galak ya. Kalau macan itu kan kesannya galak, garang gitu ya. Menakutkan gitu kan. Tidak bisa dilawan, tidak boleh ditentang. Hari ini di Sonora Siang kita bakal bahas mengenai tiger parenting. Dan kayaknya ini menarik kalau kita diskusikan. Apalagi kita diskusikan dengan Kak Melanie Fabiola. Parenting atau pola asuh itu kan sebenarnya proses ya, yang dilakukan orang tua untuk mendukung ya, meningkatkan perkembangan anak dalam hal fisik, emosional, intelektual, ya kan, finansial dan sebagainya, dari kecil sampai beranjak dewasa. Nah, bentuk pola asuh orang tua itu beragam-ragam. Tidak bisa disamakan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, karena pola asuh orang tua juga biasanya mengcopy dari pola asuh orang tuanya ketika kecil dulu. Atau ketika orang tua merasa tidak puas dengan pola asuh orang tuanya, dia akan mengganti pola asuh yang selama ini dia terima dari orang tuanya. Makanya tidak jarang kita temui pola asuh antara orang tua dengan neneknya dulu pada saat mereka kecil itu jauh berbeda, seperti itu ya. Dan pola asuh ini juga tentu akan membentuk karakter anak, ya kan, membentuk kepribadian anak, dan yang paling penting adalah menentukan masa depan anak. Dia akan jadi anak yang sukses atau anak yang gagal, akan jadi pemenang atau jadi pecundang, kan seperti itu ya. Makanya penting banget nih kita membahas pola asuh hari ini. Secara dasar itu ada 4, paling sederhana itu ada 4. Pertama, pola asuh otoriter. Ini adalah orang tua yang menerapkan pola asuh tegas dan keras, tidak ada kompromi. Orang tua selalu benar, ya kan? Anak tidak pernah benar, ya kan? Kemudian lebih banyak menegakkan sanksi dan ancaman daripada reward atau penghargaan. Nah, itu pola asuh yang pertama. Kemudian pola asuh yang kedua, pola asuh yang acuh tak acuh. Tidak peduli gitu, tidak peduli sama sekali dengan anaknya, tidak punya aturan, tidak punya tuntutan pada anak, tidak menetapkan standar atau target yang harus dicapai anak, bebas saja, dan tidak responsif, tidak sensitif dengan kebutuhan anak. Jadi anak seperti dibiarkan berkembang sendiri apa adanya, begitu. Kemudian yang ketiga namanya pola asuh permisif. Nah, ini pola asuh orang tua yang memanjakan. Apa-apa dikasih. Ya, apa-apa. Kalau tadi yang tidak peduli itu, walaupun anak bilang dia butuh A, ya orang tua tidak mau tahu, gitu. Jadi anak disuruh mencari sendiri, mendapatkan sendiri. Tapi kalau di permisif, orang tua sepertinya sensitif dan responsifnya malah berlebihan, gitu. Jadi semua anak dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi, dimanjakan, gitu ya. Itu yang permisif. Nah, yang terakhir itu pola asuh demokratis. Nah, kalau yang pola asuh demokratis ini dia situasional, jadi melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Setiap apa yang dibutuhkan anak itu diajak diskusi dulu, kan kadang-kadang apa yang diinginkan anak bukan yang dia butuhkan, bener kan? Karena kan beda ya antara keinginan dengan kebutuhan. Nah, pada orang tua yang menganut pola asuh demokratis, ketika anaknya menginginkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan, orang tua akan mengajak berdiskusi. Kenapa dia butuh barang itu, apa perlunya, apa dampaknya, mengajak anak berpikir bahwa apa yang dia minta itu ternyata bukan yang dia butuhkan. Nah, jadi, dan ini biasanya membuat anak lebih terarah, lebih kreatif, karena anak terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri, dibantu diarahkan orang tua, ya kan, lebih mandiri, lebih percaya diri biasanya. Nah, dari 4 jenis pola asuh ini tentu ada beberapa modifikasi ya. Nah, salah satunya adalah tiger parenting. Memang sih di bukunya Amy Chua tadi yang Mbak Rini bilang itu dia lebih kepada ibunya, makanya disebut tiger mom parenting. Tapi sebenarnya semua orang tua yang menerapkan pola asuh tiger parenting ini kita sebut tiger parents, kan seperti itu. Nah, tiger parenting ini namanya aja tiger ya, macan ya, galak ya. Kalau macan itu kan kesannya galak, garang gitu ya.
menakutkan gitu kan, tidak bisa dilawan, tidak boleh ditentang. Ya, memang seperti itulah polanya tiger parenting. Yang membedakan tiger parenting dengan orang tua yang kasar, kan ada juga kita ketemu tuh orang tua yang kasar ya, artinya kejam, kasar, tidak pernah memberi reward, tidak pernah memuji. Nah, itu bedanya dengan tiger parenting. Kalau tiger parenting, peran suportifnya sebagai orang tua untuk mendukung anak sukses itu nomor 1 gitu. Jadi keras dalam hal penegakan disiplin, arahnya untuk kesuksesan anak. Dan biasanya orang tua yang menerapkan tiger parenting itu sudah lebih dulu sukses. Nah, jadi sudah lebih dulu punya contoh untuk anaknya.